Akhirnya ada beberapa, ada 3 atau 4 lukisan. Terus kesannya kan jadi sia-sia, saya mau itu untuk apa? Akhirnya tak sisain kayak sama Romo, saya bilang lukisan aja mau, nanti sekalian pameran tunggal. Satu kisah, ternyata dalam perjalanan dia seperti mempunyai kekuatan lain untuk mengerjakan ini semua, dan makin dia menunjukkan hasil gambarnya dalam proses tulisan saya juga makin bersemangat untuk menyelesaikan tulisan saya. Isinya itu saya sangat puas dan fantastis karya ini, karena tidak hanya mencerminkan keprihatinan saya dalam karya saya, tetapi juga memberikan suatu interpretasi yang sama sekali lain, bisa menimbulkan inspirasi bagi pembaca untuk menginterpretasikan secara lain, dan dengan demikian memperkaya karya saya. Nah, dalam konteks lukisannya Susilo, Budi menurut saya adalah ruang itu dia lampaui. Dia membangun imajinasi tafsir yang dia genggam, kokoh, lalu dia mainkan. Lalu karena itu dalam pandangan saya lukisan-lukisan ini sebagian besar tidak terperangkap pada hanya sekedar memperjelas cerita. Bahkan lukisan ini juga menimbulkan cerita yang lain. Ini saya kira yang menarik dari lukisan, memancing cerita yang berikutnya tumbuh. Nah, di situ menurut saya apa yang saya yakini lama itu kan cara merawat tradisi klasik tradisional ya dibongkar aja. Ini menemukan, menurut saya ini bukti yang nyata upaya membongkar. Saya kira novel Romo sudah membuktikan itu. Sekarang seni rupa membuktikan itu melalui tangan Susilo Budi Purwanto. Ini yang untuk pameran akhirnya 25 lukisan. Karena saya memenuhi buku Romo kan 21 bab. Jadi minimal saya harus dapat 21 lukisan untuk mengisi tiap bab gitu. Tapi akhirnya saya bisa bikin 25, berarti ada 4 bab itu yang 2 lukisan gitu. Dengan drawing tambahan yang untuk puisi, itu yang mau dipamerkan. Ya, jadi kalau secara faktual dan historis itu begini, saya itu sudah memulai, tapi beberapa macet gitu. Macet, lalu datang pandemi ini. Saya berniat tak coba lagi kan. Maksud macet itu tidak hanya 1-2 tahun, tetapi lama bertahun-tahun betul. Mungkin 10 tahun ya. Saya sudah ingin tapi tidak pernah kepegang. Terus saya berjumpa dengan Susilo, saya ceritakan ini. Nah, saya melanjutkan, kamu kira-kira sanggup tidak memberikan, waktu itu saya bicara semacam ilustrasi, coba aja. Nah sudah, gitu saja. Terus saya mencoba mengarang. Nah dalam perjalanan saya menemukan begitu banyak hal yang baru. Jadi bukan sekedar kisah siklus Arjuna Sosrobau di mana Sukosrono disia-sia oleh kakaknya ya, dan dalam arti tentu diperalat. Saya menemukan banyak hal. Nah itu selalu saya ceritakan secara lesan pada Susilo. Dia sudah mempunyai gambaran dan mencoba-coba, maka percobaan dia ini prosesnya luar biasa, mulai dengan sketch-sketch untuk menemukan bentuk, dan ternyata juga itu patut dipelajari sketch-sketch itu, karena di situ dia mencari bentuk. Terus dia hanya bilang, saya baru puas kalau melihat teksnya Romo. Namun saya memberitahu dia, memberi dia bahan terus. Per bab saya selesai, saya kasih dia. Per bab saya selesai, saya kasih dia.
sehingga dia makin berfantasi dan makin mengerti ceritanya gitu. Jadi ini dalam arti tertentu dikerjakan secara simultan. Itu uniknya. Kalau saya jadi total dan dia sudah punya gambaran, mungkin dia akan menggambar sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya. Tapi ini tidak, karena dia belum tahu ini bagaimana akhirnya, tapi dia tahu sedikit-sedikit langkah demi langkah dan dia mengimajinasikan sendiri. Berarti mau coba ini dulu, membaca bukunya dulu, apa istilahnya? Tulisannya, teksnya. Teksnya dulu, atau Romo sudah bikin tulisan atau belum? Terus terang saja ini sebagian besar bukan dari teks, tapi dari ngobrol dengan Romo. Tapi dari awal memang Romo itu membebaskan saya ya istilahnya. Sekarang kamu melukis sebebas kamu menginterpretasikan cerita ini gitu loh. Ya saya senang dengan cara itu, kan lebih, ya mungkin lebih menarik lah. Tentang relasi novel dan lukisan. Nah, karena itu ketika saya menonton ini, saya sudah punya imajinasi macam-macam. Ya, jadi ketika saya melihat lukisannya, saya langsung terpesona. Apa yang saya imajinasikan, tentang relasi Romo dan Susilo melalui dua karya ini bagi saya juga sebuah kejutan, karena kedua orang dengan cara ekspresi yang berbeda ini punya ruang yang sama-sama berada dalam kegilaan mengekspresikan cerita. Saya kira itu. Ya akhirnya ke rancangan kalau saya. Jadi bagaimana saya merancang wayang biar sesuai dengan keinginan saya. Dan selama ini kan saya ya studi, istilahnya mengamati tapi nggak mendalam ya istilahnya, bahwa bagaimana membuat wayang yang beda itulah. Kalau terus akhirnya saya temukan itu wayang golek, karena ini cocok dengan teknik melukis saya, karena 3 dimensi itu kan realis kan. Terus bagaimana menggabungkan dengan manusia biasa gitu. Terus akhirnya kan ya prosesnya itu sebetulnya sekitar tahun 2010-an ya. Saya pernah itu membuat acara pertama di Bentara, pameran Mirong Kampus Jinggo itu loh. Nah, itu pertama kali saya memadu antara orang dengan wayang golek itu. Nah, terus prosesnya terus berlanjut. Secara visual Susilo ini nakal. Tadi saya berseloroh kamu itu nakal, tapi sampai saya menggunakan istilah-istilah diksinya tidak tepat. Tapi maksud saya di sini, lukisanmu itu jengkel ketenan gitu. Apa maksud jengkel gitu? Karena memainkan unsur-unsur yang semula mungkin tidak kita bayangkan menjadi mungkin di tangan Susilo. 1, pendekatan dekoratif. 2, penguasaan realis yang bagus. 3, wayang golek. 3, adegan yang kalau kita melihat kaki, beberapa lukisan itu kan kaki wayang kulit gitu. Tapi itu realistik. Itu kan kenakalan yang barangkali tidak pernah kita bayangkan. Ketika di bagian kepala wayang golek, di tubuh sebagian realistik, di adegan dekoratif memberi citra surrealistik, memberi citra absurd, memberi citra dramatik yang sangat kuat. Saya kira itu drama-drama yang sangat kuat. Lalu saya menyebutnya ini realisme absurd, melampaui dari sekedar surrealistik, tapi ini menghadirkan kita intim dengan cerita itu, tapi juga kemudian ulang-alik antara yang lama dan yang baru, lalu ada dunia baru lagi dibangun gitu oleh Susilo. Saya kira itu yang saya tangkap dari lukisan Susilo.
Thank you.